ingin bercerita tentang kehidupan kecil di sebelah pelabuhan. Pulau Bai namanya, sentra bagi para penakluk samudera. Kawanku, rumah-rumah mereka berada di hampir setiap bantaran sungai, tempat mereka biasa mencari nafkah. Rumah-rumah panggung dengan balok-balok kayu sebagai penyangga berdiri kokoh menentang setiap hempasan ombak. Dinding-dinding papan jamak ditemui, menjadi penghalang bagi udara laut yang dapat menelisik ke dalam kehangatan dan kenyamanan hunian yang teramat sederhana itu. Kapal mereka bersandar di tepian sungai, berdekatan dengan hunian mereka. Kapal-kapal kayu tersebut juga tak kalah gagah dengan kapal-kapal besar yang bersandar di pelabuhan Pulau Bai. Kapal-kapal yang membawa mereka mencari rezeki yang halal. Kapal-kapal yang dengan kokoh menentang setiap hempasan ombak di samudra yang maha luas. Tapi kawanku, kehidupan mereka bergantung pada alam. Seakan alam adalah penentu bagi kehidupan mereka esok hari. Antara makan atau tidak, antara ada rezeki atau tidak untuk mereka pada hari esok. Tapi kawanku, mereka masih ada rasa syukur. Syukur atas apa yang diberikan Sang Pemberi nikmat. Lagi ikan naik di laut dah. Ya, berduit orang-orang masalahnya cukup lah. Nah, ya kalau misalnya lagi badai atau orang tidak bisa melaut kan, berarti penghasilannya tidak ada sama sekali kan. Itulah, jadi sukanya orang itu, senangnya melaut itu ya kapan ikan naik di laut kan. Itulah sukanya orang itu, enak orang itu kan, banyak duit. Jadi kalau dukanya giliran badai, nah tidak bisa melaut. Kawanku, terkadang mereka hanya duduk termangu. Entah apa yang mereka pikirkan, entah berharap semoga hari esok mereka akan dapat rezeki yang lebih baik. Nenek ini udah tua, udah tahu mengolah ikan. Cuma berhasilnya paling tinggi 50.000. Kawanku, kalian pasti juga tahu kapal-kapal yang bersandar itu. Mereka buat dengan segenap hati. Butuh waktu yang tak sedikit untuk hanya sekedar membuat kapal. Butuh waktu berbulan-bulan, walau hanya untuk membuat satu kapal. Kapal yang akan mengantar mereka ke depan pintu rezeki yang aman. Kawanku, anak-anak mereka, anak nelayan yang begitu riang dan gembira, seakan tak ada beban yang mereka rasakan. Dengan keterbatasan dan segala kekurangan yang mereka miliki, tak menjadi tolak ukur untuk mereka dapat merasakan apa itu kebahagiaan. Tersenyum, tertawa, bermain. Sedang ayah mereka sedang bergelut dengan serbuan ombak samudera demi mereka. Kawanku, tak kalah hendak melaut. Mereka persiapkan semuanya dengan baik, tak ingin satupun tertinggal. Dengan ketelatenan, mereka memeriksa setiap jala-jala yang akan mereka gunakan. Tak tertinggal bekal pengisi perut, lampu,
serta bahan bakar solar yang akan mereka gunakan, yang mana tentunya juga tidak sedikit. Kebutuhan berangkat ke laut ya, kebutuhannya gitulah. Yang paling utama BBM, yang kedua es, yang ketiga peralatan perlengkapan alat-alat jaring sama dengan alat-alat ikan makan sehari-hari lah, sayurnya, beras. Disinilah masuknya tadi itu dukanya sebagai nelayan. Dukanya sebagai nelayan ini, kita di sini di perairan sebelah barat Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, itu musimnya cuma dalam 1 bulan. 3 trip itu jatuhnya itu per minggu. Sebenarnya ini bisa 4 trip. Cuman karena jatah minyak BBM-nya tadi cukup untuk 3 trip. Bisa 3 trip. Karena kapal saya ini berangkat, dia itu pakai bahan bakar itu 500 liter per minggu. Jadi kalau cuman dengan jatah saya itu sebulannya 1.500, kan dibagi 3 kan cuma dapat 3 trip kan. Jadi dalam sebulan jatuhnya cuma 3 minggu melaut. Kawanku, waktu yang ditunggu telah tiba untuk mereka berlayar, mengarungi Samudra Hindia yang maha luas demi mendapat sesuap nasi. Harapan besar mereka telah datang dengan penuh keyakinan akan hasil ikan yang berlimpah yang akan mereka dapat. Kawan, berlayar itu bukan sebentar, bisa sampai 3 minggu mereka mengalami menempuh jarak bermil-mil. Dari Bengkulu mereka bisa sampai hingga ke Medan. Tak terkira oleh kita betapa jauhnya jarak tersebut. Belum lagi perjuangan mereka ketika sedang di tengah laut. Kawanku, mereka telah pulang setelah jauh berkelana demi sesuap nasi untuk anak dan istri mereka, dengan membawa sejuta harapan baru akan hasil yang mereka dapat. Berharap hasil tersebut dapat menyambung hidup untuk ke depan. Ketika hasil yang mereka dapat dari laut dirasa tak mencukupi, maka mereka tak berpangku tangan meratapi keadaan. Masih banyak cara untuk mereka mengumpulkan rezeki yang halal, mengumpulkan kerang misalnya, berharap itu dapat menutupi walaupun hanya sedikit. Kawan, di kantor pelelangan ikan inilah mereka menjual hasil tangkapan mereka. Dengan tangan-tangan perkasa, mereka angkat ikan-ikan itu keluar dari kapal. Mereka jual pada pengepul. Ikan-ikan tersebut disortir dan ditimbang. Berapakah rezeki yang pantas mereka dapatkan untuk semua kerja keras mereka?
Disinilah mereka dapat memetik hasil dari apa yang telah mereka usahakan selama ini, membawa lembar demi lembar rupiah untuk keluarga tercinta. Setelah itu, ikan-ikan mereka dengan segera beredar di pasar-pasar. Ikan itu dibeli oleh para pembeli. Kita kawan, ibu kita, atau mungkin saudara kita. Dan sekembalinya kita di rumah, setelah lelah menimba ilmu, ibu kita menghidangkannya untuk kita. Ikan yang kita makan itu kawan, ikan yang didapat dari cucuran keringat seorang nelayan. Bersyukurlah kawan. Kawan, dengan tangan yang terampil, sebagian ikan yang mereka dapat, mereka olah sendiri, menjadi barang yang lebih membawa nilai ekonomis bagi mereka. Kami sebagai nelayan ini ya kan, ya diperhatikan dikit lah sama pemerintah daerah ini. Langsunglah tuh terjun, bertatap muka langsung, apa ya terutama Provinsi Bengkulu ini ya kan. Instansi yang terkait kayak dinas perikanan kan, provinsi sama kota, biar mereka tahu benar sebenarnya kan selama ini kan nggak seperti itu. Kita itu gimana kita bilang, kita selalu disuruh dengan pemerintah itu, maksudnya itu mengikuti aturan yang sudah dibuat dengan pemerintah, kita ikuti. Ya kan? Cuman mereka yang membuat peraturan itu kan hak mereka, tapi kan kewajiban mereka juga ada kan, itu sebenarnya memperhatikan kami nelayan kan itu. Kawan, mereka juga butuh diperhatikan. Mereka bertanya-tanya, kemana wakil rakyat yang selama ini mereka pilih untuk dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan mereka. Istilahnya dengan keringat kita sendiri ya kita jalani lah. Pemerintah menuntut rakyatnya melaksanakan kewajibannya, tapi pemerintah lupa dengan hak rakyat. Sama di Bengkulu ini mulai tahun 96 belum pernah dibantu oleh pemerintah. Bila pun sang penguasa tak berpihak pada mereka, setidaknya mereka berharap bahwa takdir kan lebih memihak pada ujung tombak bangsa, anak-anak nelayan. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik kan menyambungi kehidupan putra-putri mereka.
this day.